Pernahkah Anda menghitung berapa jam dalam sehari kita menatap layar ini? Kita memesan makanan, mencari pasangan, bekerja, bahkan berdebat tentang kebenaran. Semua dalam ruang digital. Tapi ini di tengah semua kecepatan ini, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah kita yang mengendalikan teknologi atau teknologi yang sedang mendikte siapa diri kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya sahabat, selamat datang di channel saya. Saya Arif Nurdiansyah, mahasiswa program studi PJJ Manajemen di Universitas Siber Muhammadiyah. Senang sekali saya bisa menyapa Anda semuanya. Berkenaan dengan video yang saya buat kali ini adalah untuk kegiatan UAS di mata kuliah Filsafat Ilmu. Pada video kali ini kita akan membedah sebuah topik yang sangat krusial namun sering luput dari perhatian kita, yaitu eksistensi ilmu filsafat di era modern dan digitalisasi. Teman-teman, kita sekarang hidup di era di mana informasi bergerak lebih cepat daripada kemampuan otak kita untuk mencernanya. Kita melihat fenomena di mana kebohongan yang diamplifikasi oleh algoritma bisa terasa lebih benar daripada fakta objektif. Kita melihat bagaimana artificial intelligence atau AI mulai meniru kreativitas manusia, dan bagaimana privasi kita perlahan terkikis demi kenyamanan aplikasi gratis. Baru-baru ini saya pernah melihat di satu media sosial begitu ya, ada salah satu konten kreator begitu yang sangat bagus banget memberikan satu edukasi begitu ya, edukasi terkait dengan kasus scam yang akhir-akhir ini banyak terjadi begitu ya. Jadi hanya bermodalkan satu aplikasi AI begitu, suara dan bentuk wajah itu bisa dirubah sesuai dengan kehendak si orang tersebut yang ingin melakukan scam. Jadi wah, itu sangat-sangat akan merugikan sekali kalau misalkan AI ini tidak digunakan secara bijak. Sekilas ini tampak seperti masalah yang teknis atau masalah hukum biasa gitu. Namun jika kita gali lebih dalam, ini adalah krisis eksistensial ketika algoritma menentukan apa yang kita lihat dan apa yang kita sukai. Di manakah letak kehendak bebas kita sebagai seorang manusia? Disinilah masalahnya teman-teman. Dunia digital begitu maju, begitu pesat, begitu dengan kecepatan cahaya mungkin ya. Sementara refleksi moral kita masih berjalan di tempat. Banyak sekali tayangan-tayangan di media sosial yang seharusnya anak-anak di kelompok remaja begitu, di usia-usia SMP dan di SMA begitu, banyak sekali yang melakukan tindakan-tindakan yang sepatutnya itu tidak dilakukan oleh anak-anak seumuran mereka, dan kebanyakan perilaku-perilaku tersebut itu mereka ambil begitu, mereka tiru dari tontonan-tontonan atau tayangan-tayangan di berbagai macam platform media sosial. Melalui presentasi video ini, tujuan saya bukan sekedar mengajak untuk kita bernostalgia dengan teori-teori filsafat kuno dari ribuan tahun lalu. Sama sekali bukan ya, karena ini memang tujuannya untuk melakukan
tugas praktek ya untuk pembuatan UAS. Dan secara konsep tujuan daripada video atau materi yang akan kita bahas ini adalah pertama, memetakan kembali peran filsafat bukan sebagai ilmu menara gading, melainkan sebagai kompas praktis di dunia digital. Yang kedua, menganalisis bagaimana disrupsi teknologi ini berdampak pada etika dan hukum yang berlaku di negara Indonesia ya tentunya. Yang ketiga, ketika memberikan perspektif baru agar kita bisa menjadi pengguna teknologi yang bijaksana, bukan hanya sekedar komoditas dari algoritma. Jadi ya ada istilahnya, teorinya bilang ini zaman, ada yang orang bilang ini zaman AI gitu. Hati-hati loh, nanti pekerjaanmu bisa digantikan loh sama AI gitu. Ya memang cukup relevan begitu, tapi kalau kita pahami lagi begitu bahwa bukan AI yang nanti 100% akan menggantikan pekerjaan manusia begitu, tapi manusia atau orang-orang yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan AI begitu ya, kemungkinan itu yang akan tergeser begitu oleh orang-orang yang memang sudah menguasai AI begitu. Mengapa topik ini begitu cukup relevan dan bisa sangat mendesak untuk kita bahas hari ini di tahun 2026? Jawaban sederhananya begini. Karena batas antara dunia nyata dan dunia maya itu sudah hampir ya bisa dibilang udah runtuh, udah tipis banget begitu. Ada yang rela untuk berjam-jam, bahkan ada yang sampai berhari-hari dia kuat untuk main game online begitu. Nah, sedangkan di luar sana begitu banyak sekali sebetulnya aktivitas kegiatan fisik yang bisa dilakukan daripada hanya melihat dan ada di depan media sosial. Teknologi digital tidak lagi sekedar menjadi sebuah alat, melainkan sudah menjadi satu semacam lingkungan atau environment begitu di kehidupan kita. Jadi jika kita tidak membekali diri kita sendiri dengan kemampuan berpikir kritis yang merupakan inti daripada filsafat dan pemahaman hukum yang kuat, kita akan menjadi mudah untuk dimanipulasi. Banyak tren-tren yang terjadi sekarang begitu, terutama untuk di kalangan anak muda begitu, yang berkiblatnya itu bukan pada sesuatu yang memang ada faktanya begitu kan, dan secara manfaatnya juga jelas begitu, tapi mereka lebih kecenderungan mengkiblatkan trennya itu di media sosial seperti macam TikTok begitu, dari mulai gadget begitu ya, perlengkapan elektronik begitu, terus fashion begitu, terus ada juga kuliner begitu ya. Sehingga pemikiran nalar dan kritis itu kurang menjadi berfungsi ya ketika penggunaan media sosial atau media sosial begitu tanpa didasari dengan pemahaman hukum yang kuat. Terus poinnya itu ada di pertanyaan, misalkan ini sebenarnya bagus atau tidak, ini cocok apa enggak, pantas enggak, baik secara norma-norma ataupun hal-hal yang sifatnya mungkin bagi
negara kita yang apakah sesuai dengan asas-asas ketimuran kita. Nah, kita butuh filsafat untuk mempertanyakan apa yang etis, dan kita butuh hukum untuk meregulasi apa yang boleh. Jadi mari kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam. Untuk membedah fenomena ini, kita membutuhkan pisau analisis. Mari kita pinjam pemikiran dari 3 cabang besar filsafat: epistemologi, etika, dan ontologi. Yang pertama, epistemologi atau teori pengetahuan. Di era digital, bagaimana kita tahu bahwa sesuatu itu benar? Filsuf modern seperti Jean Baudrillard memperkenalkan satu konsep yang namanya simulacra, di mana realitas buatan seperti media sosial itu bisa menggantikan realitas yang asli. Kita sering kali lebih mempercayai citra di layar media sosial begitu daripada kenyataan di lapangan. Dan yang kedua, etika, utilitarianisme, dan deontologi. Ketika para insinyur mengembangkan algoritma AI, prinsip etika apa yang mereka pakai? Apakah demi keuntungan yang sebesar-besarnya bagi sebagian besar orang gitu? Utilitarianisme Jeremy Bentham, atau adakah kewajiban moral mutlak untuk melindungi hak individu? Lalu yang ketiga, filsafat teknologi. Filsuf seperti Martin Heidegger pernah mengingatkan bahwa teknologi beresiko membingkai manusia hanya sebagai stok cadangan istilahnya, atau sumber daya di era big data. Hal ini menjadi terbukti perhatian kita, data pribadi kita dikomodifikasi untuk kepentingan iklan. Setidaknya ada 4 fase yang saya coba catatkan di sini terkait dengan realisasi manusia dan teknologi. Yang pertama ada fase yang kita sebut era alat ya, atau tools begitu, teknologi murni yang menjadi instrumen ya, pasif, perpanjangan fisik daripada organ tubuh manusia. Lalu pada fase kedua itu ada otomatisasi, mesin yang mengambil alih pekerjaan ya, seperti di industri-industri begitu, banyak mesin-mesin yang otomatis yang memicu peningkatan masif industri dan industrialisasi. Lalu di fase yang ketiga itu ada di era informasi, arus pertukaran data global yang instan gitu, mengubah sendi komunikasi dan interaksi secara sosial begitu ya, yang dari dari level tingkat nasional maupun dari internasional gitu. Untuk komunikasi atau berbagi informasi, kita yang ada di Jakarta misalkan mau berkomunikasi dengan yang di daerah sekalipun ataupun di luar negeri, tinggal sekali klik, sekali pencet itu bisa langsung terhubung. Lalu di fase yang keempat itu ada era eksistensial. Nah, disinilah AI meniru kognisi orisinilan manusia, melahirkan tantangan perlindungan ya secara esensi kemanusiaan. Maka daripada itu penting dan buat saya pribadi bahwa ilmu filsafat itu masih sangat dibutuhkan dalam menyikapi teknologi yang serba cepat untuk saat ini. Ya,
teori-teori yang di atas itu tidak mengawang-awang gitu. Dan mari kita lihat implementasinya pada analisis kasus yang nyata. Dalam contoh kasus pertama misalkan nih, algoritma media sosial dan polarisasi opini publik. Kita ambil contoh deh fenomena echo chamber misalkan atau ruang gema. Algoritma dirancang untuk menahan kita selama mungkin di aplikasi dengan cara menyuguhkan konten yang hanya kita setujui, yang hanya kita minati begitu. Secara psikologis dan filosofis ini mematikan dialektika. Kita tidak lagi berdialog dengan orang yang berbeda pandangan, melainkan membenci mereka. Secara hukum, hal ini memicu masifnya penyebaran terkait dengan ujaran kebencian dan hoax yang mengancam stabilitas sosial. Lalu kita melihat lagi misalkan contoh yang kedua, pelanggaran privasi dan kebocoran data. Mari kita ingat kembali kasus kebocoran data yang massal ya, sifatnya massal, atau penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga untuk profiling politik atau target iklan, penipuan finansial. Data dalam filsafat hukum bukan sekedar deretan angka digital, melainkan eksistensi daripada privasi dan martabat diri manusia itu sendiri. Ya, teman-teman, menanggapi fenomena ini, pakar sosiologi dan filsafat kontemporer seperti Shoshana Zuboff dalam bukunya The Age of Surveillance Capitalism menyatakan bahwa kita sekarang berada di era kapitalisme pengawasan, dalam tanda kutip ya. Ahli berpendapat bahwa perilaku manusia ini telah diekstraksi secara gratis sebagai bahan baku digital untuk diprediksi dan untuk dijual. Jika kita bandingkan dengan penegakan di wilayah lain, misalnya seperti di Uni Eropa dengan regulasi GDPR dan EU AI Act, mereka sudah melangkah lebih jauh secara filosofis. Mereka memandang bahwa teknologi itu seharusnya tunduk pada hak asasi manusia. Sejak dalam tahapan perancangan, ini menjadi perbandingan yang penting bagi perkembangan hukum di negara kita, Indonesia tercinta. Maka sekali lagi saya menyampaikan bahwa adab, etika, dan perilaku sangatlah menjadi penting sekali dan wajib ya untuk pengguna media sosial atau cara kita bersosial di dunia maya begitu. Jangan sampai karena merasa kita tidak suka, tidak senang, atau ingin ada tujuan kepentingan tertentu, kita melakukan hal-hal yang sifatnya bisa merugikan begitu ya buat orang lain ataupun diri kita sendiri. Lantas bagaimana penerapan hukum dan implikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Di Indonesia kita memiliki instrumen seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Secara filosofis, hukum
hadir untuk menciptakan ketertiban atau social order begitu dan keadilan justice. Namun implikasinya di lapangan ini banyak sekali menghadapi tantangan-tantangan. Antaranya yang pertama, hukum sering kali terlambat begitu. Teknologi berkembang dalam hitungan bulan, sedangkan pembentukan undang-undang memakan waktu bertahun-tahun. Ini menciptakan kekosongan hukum pada teknologi baru seperti deepfake atau hak cipta karya buatan AI begitu. Yang kedua, etika digital sebagai dasar hukum. Hukum yang baik itu lahir dari kesadaran yang etis begitu. Jika masyarakatnya tidak memiliki literasi filosofis untuk membedakan yang baik dan buruk di ruang digital, maka hukum hanya akan menjadi alat penghukum yang represif, bukan sebagai hukum yang mencegah begitu. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap kali kita menyetujui misalkan syarat dan ketentuan berlaku tanpa membaca begitu, atau saat kita memutuskan untuk mengetik komentar misalkan ketikan yang berisikan kata-kata yang merundung atau membuli orang lain begitu, di situlah etika filosofis dan hukum kita itu sedang diuji. Ya teman-teman, kita telah membedah bagaimana teknologi digital itu mengubah landscape hidup kita, mulai dari cara kita memandang kebenaran lewat lensa epistemologi, tantangan etis algoritma, hingga bagaimana hukum tertatih-tatih mengejar laju inovasi. Kesimpulan besar yang bisa kita ambil hari ini adalah teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI adalah produk dari rasionalitas manusia. Namun teknologi tidak memiliki kesadaran yang etis. Nah, disinilah ilmu filsafat menemukan relevansi tertingginya di era modern. Filsafat bukan lagi sekedar teori kuno di dalam buku-buku yang berdebu. Filsafat adalah perisai berpikir kritis agar kita tidak menjadi budak algoritma. Ketika hukum formal di dunia maya memiliki celah dan keterbatasan, maka kompas moral dan etika filosofilah yang harus memandu jemari kita saat mengetik, menyebarkan informasi, dan berinteraksi di ruang digital. Ingatlah prinsip ini. Tujuan akhir dari teknologi adalah mempermudah hidup manusia, bukan mengambil alih kemanusiaan itu sendiri. Menjadi modern bukan berarti kita harus kehilangan kedalaman dalam berpikir. Di era di mana mesin bisa berpikir seperti manusia, tugas terbesar kita adalah memastikan bahwa manusia tidak mulai berpikir dan bertindak kaku seperti mesin. Tetaplah kritis, tetaplah beretika, dan gunakan teknologi secara bijaksana.